waktu kita ngomong di sini itu ada yang megang sini segini. Oh, jawil ya, ada yang jawil. Ada yang muda. Ini bagi permisa dimanapun Anda berada, kalau lewat ke sini, harap berhati-hati di sini. Ini bisa menjadi dua jalannya ini. مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقترب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله ربنا على نور المؤمنين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يمضى بها يمضى بها يمضى بحسن الخاتمة يمضى بها يمضى بها يمضى بحسن الخاتمة. Salawat lebih pun paling hidayah dan Allah Subhanahu wa taala simbah ini hati tempat makiro pun bani simbah itu di pasar itu dan tadi selama pun benar teman-teman arwah Korea biasa ini teman-teman arwah pulang jadi berkahipun kula panjenengan saya niki ziarah makam Maktoro yang hari ini kula berkah dunia akhirat pun kula lan panjenengan ugi lumetar jemanan keluarga kita sami nggih. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Tilajistik, kembali lagi di Tilajunal Titah Lati Aji Channel Wong Jawa. Kami akan mengungkap sejarah, misteri, dan teka-teki. Sekarang kita sudah di Ngadiwangsa ya Mas Kulub, di makam umum Desa Ngadiwangsa, Kecamatan Kalikasar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia. Mungkin boleh dijelaskan Mas Kulub, ini makam Simbah Kiai siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki sejarah yang begitu luar biasa, marilah kita alangkah baiknya membaca sholawat dulu ya baginda kita, tujuan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya
Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah kita semua sudah membacakan sholawat kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa hajat kita, apa keniatan kita di pada waktu malam hari ini tetap diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Menjadikan wasilah sababiyah, menjadi penolong, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diakui junjungan besar yaitu Nabi kita, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diberikan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini langsung alhamdulillah kita sudah di Desa Ngadiwangsa, di TPU tempat pemakaman umum, yaitu makam ulama di desa, khususnya Desa Ngadiwangsa itu, Mas. Ini yang dinamai Simbah Yai Hadik, Simbah Kiai Hadik ya, Simbah Kiai Hadik. Aslinya kita mau mengajak putranya, tapi dikarenakan ada kepentingan yang tidak bisa ditinggal, kita yang penting sudah izin kepada yang mempunyai atau bersangkutan keluarga Mbah Kiai Hadik ini. Ini langsung saja. Mungkin sebelumnya boleh dijelaskan Mas Buluk, ini adalah makam Simbah Kiai Hadik ini pendiri di Ngadiwangsakah atau seorang tokoh agama atau gimana? Termasuk tokoh agama dan Pendiri juga, ya, penyebar agama di Desa Ngadiwangsa. Dulu itu pengasuh di pondok pesantren di Ngadiwangsa, Mas. Dulu itu Mbah Kiai Hadik, menurut cerita menurut masyarakat di desa Ngadiwangsa itu, yaitu suatu pengasuh pondok pesantren di khususnya desa itu. Ya, itu banyak santrinya, Mas. Banyak santrinya, cuman sekarang sudah ya masih ada, tapi cuman TPK gitu. Ya, di TPK. Sekarang sudah dibongkar, ya. Tapi katanya mau dibangun lagi, dibuat pondok pesantren. Termasuk di Dusun Tempel itu ada sebagian santrinya Simbah Yai Hadik ini, Mas. Jadi kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran suri tauladan yang baik kepada Simbah Hadik. Beliau ini, Mas, sangatlah luar biasa. Sifat kesederhanaan itu begitu luar biasa, dan beliau itu tidak mewujudkan atau memunculkan siapa bahwasanya sendirinya itu. Rendah hati sekali ya. Rendah hati sekali. Jadi kalau orang itu memandang hanya memakai bahasa syariat, itu kebanyakan tidak bisa menilai kalau ini itu kiai atau ulama. Kalau kita memandang bahasa syariat, bahasa marifat, insya Allah bisa mengerti siapa beliau. Sederhanaannya luar biasa. Kita pada contoh, semoga wasilah malam ini kita ziarah kubur, tadi sudah kita ziarah, sudah kita doakan, semoga kita mendapat berkahnya. Amin ya, sampai akhirat nanti. Terus mungkin langsung, ini kan di tempat pemakaman umum ya, Mas Buluk. Mungkin di sini ada, selain di sini ini kan makam Simbah Kiai Hadik ya, energinya sudah pasti positif. Mungkin di luar ini ada yang banyak yang negatif, atau dari perjalanan kita tadi ya. Dari perjalanan kita menuju makam ini memang banyak sekali rintangan, Mas. Kita lewatnya dari jalan belakang ya. Aslinya kan lewat ke depannya, dan lewat belakang menanjak kayak gitu, agak dangsak gitu ya, Mas Buluk. Ya. Terus itu banyak kendala. Alhamdulillah kita diberi
diizinkan kepada Allah bisa ziarah ke makam Makbaroh Simbah Yai Hadik ini. Di sekitar sini memang banyak sekali Mas. Wong soalnya ini memang pemakaman umum. Dan jadi banyak sekali. Langsung saja kita Mas, langsung ke sana dulu. Sebelum kita lanjut ke sini langsung kita telusur dulu biar orang sekitar sini biar tahu, biar lebih berhati-hati kayak gitu Mas. Supaya kita lebih berhati-hati dan orang-orang yang mau ziarah kubur, ziarah makam ulama. Kalau saya ini menyebutnya wali Mas, Wali. kekasih Allah, Wali Allah ya Mas. Wali Allah. Bahwa saya kalau ada seseorang, himbauan bagi semuanya saja para subscriber atau lainnya kalau mau berkunjung ziarah makam Makbaroh yaitu di Simbah Yai Hadik di Bongso ya. Ngadi Wangsa. Ngadi Wangsa. Kecamatan Kalikajar khususnya di Wonosobo. Insya Allah mendapatkan berkah dunia akhirat dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kameramen kita ke sini. Ini tempatnya di bukit ya. Coba Mas Joko, di mana Mas Joko? Mas Joko boleh ke sini. Ini kita sedikit lupa. Ya. Tanya-tanya dulu sama Mas Joko. Ya sini. Pawangnya. Pawang kedua ya. Nah, Mas. Ini pawang pertama dan ini pawang kedua. Mas Coba Kulub dan Mas Joko. jelaskan Mas Joko Mungkin sudah melihat apa gitu yang atau sudah merasakan dari tadi. kalau di makam Simbah Kiai Hadik ya. Ya. Mas Simbah Kiai Hadik kan sudah jelas itu positif. Nah, yang negatif sudah melihat sosok apa Mas Joko? Ya tadi setelah kita ziarah tapi sempat saya ke barat lalu buat cari space buat konten ini, jadi ada kayak sosok itu nggak tahu Sambutan itu, ya sambutan Itu Poci atau Mbak Pun? tapi itu kayaknya sih lebih ke Poci ya. Poci. Ya soalnya dia cuma ngintip sini. Di belakang kita yang Ya. agak jauh Di sebelah kanan sih, sebelah kanan. di sebelah kanan itu Teman-teman ini yang dimaksud poci ini bukan wadah air tapi pocong kayak gitu ya. Bahasa ngetrennya. Ya, Poci. Takutnya kan kalau kita langsung nyebut pocong dia itu langsung apa ya? Langsung giras gitu apa ya Mas? Bahasanya menunjukkan eksistensinya. Ya, oh ya, memang kayak gitu. Kalau jenengan yang merasakan itu pakaiannya sudah Lungsut lungsut atau atau masih mulus? masih mulus. Mulus. kalau Mas Kulub gimana? Kalau saya sih ada, saya sudah merasakan tadi sebelum kita ziarah dan pas kita ziarah juga itu menunjukkan suatu benda di sini ada pusaka peninggalan, mungkin itu peninggalan leluhur sini atau demit Iya. bisa jadi ya, gitu. Karena kan yang menempati barang seperti itu kan belum tentu positif ataupun negatif ya Mas Kulub, bermacam-macam. Mungkin boleh ini tadi yang lihatnya di sebelah mana gitu, sebelah sini atau Kalau benda pusaka itu, iya benar-benar benda pusaka itu langsung di makam di makam di makamnya Adik Simbah Kiai Hadik ya. dan terus di pohon beringin itu Mas ya, pohon beringin Kak, sama ini Mas, ini ada ini di sini ada Ini juga pohon apa sih, Kamboja atau apa? ini pohon apa ya, Kamboja ya. ya. Di sini ada seperti mustika ya, mustika Mustika tuh seperti batu akik gitu ya Mas. batu akik, tapi bukan mustika ular. Oh iya. Di sini ada, ini warnanya hitam Mas. Hitam. Biasanya tuh kalau hitam tuh energinya Coba saya netralisir dulu ya ya. netralisir dulu. Monggo. Coba saya keluarkan jika dikehendaki, kalau tidak dikehendaki ya tidak Mungkin apa-apa. tidak apa-apa ya. Kita tidak mengharapkan kayak gitu kan. Tidak memaksakan ya Mas Kulub. Mas Faro silakan ke sini dulu. Sini ya. Takutnya nanti Meleset ya Mas nggak Kulub. meleset Mas Faro malah Iya. jadi enggak
Boleh minta lighting coba. Mas Joko merasakan Tadi udah jatuh. Udah ada sini. oh Atau masuk ke dalam tanah gitu bisa, Mas. mungkin ini belum dikehendaki Mas. Iya. Coba Tapi kita tadi udah jatuh ya. sudah jatuh. Mas Joko melihat sudah jatuh. Soalnya warnanya juga hitam ya. Hitam. Mungkin Bisa berubah jadi batu biasa sih Mas. Oh iya. Kalau belum dikehendaki bisa berubah jadi batu biasa. Kecil sih, kecil. Ya, kecil. Coba kita sekarang ke sana penelusuran. Menelusur dulu ya, Mas. Maju. Jadi pakai mediatornya belakangan. Sekarang mau menelusur dulu. Kita explore. Kita bukannya mau apa ya? Bukan niatan mau mencari barang-barang seperti itu, kita cuma mau menunjukkan bahwa hal seperti itu benar-benar ada. Kita masuk ke sini sudah saya merasakan merinding. Mas Joko gimana? Tadi waktu kita ngomong Jalan di sini, itu ada yang megang sini begini. Oh, Ada jawil yang ya, muda ada yang jawil. Ada yang muda. Iseng kali ya. Ya. Isu. Jadi di bambu ini Mas. Oh, di sini belakang saya. Ternyata ada makamnya di situ ya. Ada Di bawah iya. Ada. Sosoknya seperti apa sih, Mas Philip? Yang mungkin Mas Joko bisa merasakan Jelaskan. Ya yang kayaknya yang jawil ya tadi ya. Oh yang jauh cuma kayak tangan. hitam. Memang hitam. Ini Di sini memang hitam yang tadi mengganggu kita. oh, Kru mohon sholat di batin atau diucapkan lebih baik ya. Jangan sampai kosong pikiran dan lain-lainnya. selamat pagi ya. Ini kalau mau jalan ke sini, kalau di bambu ini lebih berhati-hati lagi dan pikiran jangan sampai kosong. Itu bukan sini. Ya, Oh. Kenapa sukanya di bambu ya? ya memang Tempatnya ya. ciri Ciri khas. khas. Yang penting kita nggak ganggu ya. Kita cuma Ini lebih pekat lagi Mas Joko di sini. energinya ya. Ya, lebih pekat lagi. Tapi tidak terdeteksi ini. Kita langsung ke barat saja ya. Ya. Langsung. Ya. Mungkin langsung ke sini dulu Mas Joko. Ini ya. Ya. Itu ada yang Oh, ada yang mau menipu, membohongi. kenapa itu? Untung Mau menipu kita gitu Mas. di pemakaman umum ya pemirsa semuanya, kita saling menghormati, saling menjaga, tidak boleh tidak Mengganggu sopan ya. atau kita kotor karena ini makam suci ya. Pokoknya di tempat makam manapun kita harus sopan, jangan pernah mengganggu. Karena kita berdampingan sekali ya Mas. Ini langsung Kita dari mana ini Mas? kameramen silakan maju sini ya. Lighting ini. Kita ke sini. Ini langsung ya, ini pohon beringinnya permisa semuanya. Ini ada. Ini buat perkumpulan yang tak kasat mata. Perkumpulan makhluk gaib. Oh di sini. iya. Seperti rumahnya gitu ya. Ya. Philip.
Itu langsung baca kita sini. Lanjut, Ada, yuk. ada yang mengintip ya. Yang poci tadi bukan Mas Tulus? Bukan. Oh, beda lagi ya. Jadi langsung nih mewujudkan eksistensinya. Eksistensinya Mas Tulus. Eksistensinya ya, eksistensinya. Maklum lah ya. Maaf, kita kan orang Jawa ya Mas Tulus, kalau bahasa Indonesianya agak jopros gitu nggak apa-apa ya. Ini kita di daerah sini saja, Mas Farod dan Mas Ya. Toto termasuk. Jadi pemirsa dimanapun Anda berada, bila kalian menonton ini mungkin bisa merasakan atau Energinya. melihatnya, seenggak-enggaknya bisa merasakan di sini luar biasa energinya. Dan di situ di pohon di Samping. samping itu ada yang menggigit tongkat atau apa Mas? Iya, Akar kan ya? akar atau apa ya? Yang ini kan? Ya. Iya, kayaknya akar ini. Akar dari pohon beringin. Sebenarnya ada di sini Pusaka. ya, benda-benda gaib ada, bawaan dari dedemit-dedemit atau jin-jin di sini. Tapi kita tidak menuju ke situ kan? Iya. Tidak Tidak usah. mencari hal-hal seperti itu ya Mas Tulus. Kalau ziarah di sini ada pohon beringin dimanapun berada. Kalau ziarah, kalau di dekat pohon beringin, mohon Hati-hati ya. hati-hati dan jangan sekali-kali pikiran kita kosong. Harus berzikir kepada Yang Kuasa. Lebih ingat lagi. Kita mau nelusur kemana lagi Mas Tulus? Kita langsung Kembali lagi ya, kembali lagi. Ini aslinya sedikit marah Mas ini Mas. Oh iya, Memang agak terganggu gitu ya Mas Tulus. tidak mau dimunculkan. Memang pemakaman umum itu memang luas ya Mas. Iya, banyak. Luas. Kalau bikin berarti ya tidak. Tidak umum ya Mas. Kita kesini dulu. Saya mau mengingatkan kepada semuanya. Jadi ini tuh pemakaman umum, berarti umum bagi manusia juga umum bagi makhluk yang tak kasat. Ini jalan sama berarti Mas. Sama ini ya. Ya. Ini bagi pemirsa dimanapun Anda berada, kalau lewat ke sini, harap berhati-hati di sini. Ini bisa menjadi dua jalannya ini. Belah Mas. jadi dua gitu. Ini Bisa lurus. ya, bisa malah ke jurang Ke kayak jurang gini ya Mas Tulus. Jurang kan Disesatkan sama bisa membahayakan. makhluk yang tak kasat mata. Punya amalan apapun dibaca yang menurut Anda semuanya itu paling kuat dan paling diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Intinya doa ya Mas Tulus. Dan jangan lupa sholawat yang lebih banyak, itu insya Allah menjadi Benteng. pelindung atau tameng di badan kita. Di sini tidak menyasarkan pemirsa, jangan sekali-kali di sini pikirannya kosong Ataupun ngalamun. ya artinya. Dan di sana juga lebih berhati-hati lagi. Jalur ini memang bisa menyesatkan ke situ dan korbannya bisa Menggelinding ya, ya, apa ya, bisa tergelincir ya. tergelincir, Apa sih bisa menggelinding sih, Mas? turun Iya. turun ke jurang Ke ini. jurang ya. Bahaya sekali Mas. Ini langsung saja kita Kita pindah ya, pindah dulu. kembali ke tempat awal. Ya. Oke, jadi kita tadi udah nelusur ya Mas Ya, Tulus. benar, Tapi mungkin kali ini karena apa ya namanya,
kondisi yang tidak memungkinkan, Nah, ya. jadi kita tidak pakai mediator ya kali ini. Jadi itu kita tadi sudah menelusur ke arah barat dan banyak sekali Ya. benda-benda pusaka ataupun hal-hal benda-benda gaib dan makhluk-makhluk gaib yang di sekeliling kita itu sebenarnya mengganggu juga ya Mas Iya, Kulub, mengganggu dan mereka juga merasa terganggu dari kita. Jadi mungkin penelusuran kali ini cukup sedikit aja ya Mas Kulub, tidak boleh terlalu mendalami juga. Mungkin ada tambahan dari Mas Kulub. Sebenarnya kita mau berinteraksi ya, berinteraksi langsung dimasukkan ke mediator, tapi dikarenakan lokasinya tidak memungkinkan karena di pinggiran itu sangatlah curam, Karena kita Curam. di ini ya, di bukit ya. Semakin termasuk kan kalau di sini kayak kurang sopan ya. Iya. Ya makam kok ada yang kayak gitu kan, kurang sopan. Mungkin kayak gini Mas, himbauan kepada semuanya. Ini memang makam ulama Simbah Kiai Hadik, suatu sederhana yang luar biasa bisa kita contoh. Dan ini belum lama Mas, meninggalnya belum lama, baru berapa tahun kayak gitu. Mungkin Mas Joko bisa Menambahkan apa sesuatu? Ya mungkin buat pemirsa semuanya, ya kembali lagi kalau kita mau seperti yang saya katakan kemarin waktu di itu ya, dimana di Saturan itu ya, di makamnya Syekh Abdul Mansur, kalau kita ziarah gitu, kalau ziarah ke orang yang sudah meninggal itu kita mendoakan, terus niat dari rumah juga harus seperti itu. Kita di jalan juga selalu ingat sama yang di atas, terus selalu berselawat, berzikir. Itu sangat penting sebenarnya dimanapun tempat. Ketika kita beraktivitas misal di jalan, mengendarai kendaraan, itu sebenarnya sangat diperlukan dan dipentingkan. ya sebenarnya memang kayak gitu Mas Joko. Kita biar dimanapun, di tempat manapun kita harus berhati-hati dan harus menjaga pikiran dan serta hati. Soalnya kita satu langkah keluar dari rumah itu pasti ada Rintangan dan pasti kita didampingi pada yang tak kasat kasat mata. mata atau makhluk gaib kayak gitu. Dianjurkan bagi kita berdoa bisanya kepada yang kuasa biar diselamatkan, dimintai lindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan di sini memang banyak sekali, tadi saya mau Mas Joko menuju ke barat terus mengingatkan jangan ke situ Mas Joko. Dan di situ memang bisa menjadi dua jalannya, bisa mengganggu. Memang di tempat pemakaman umum ini banyak sekali makhluk gaib ya, gaib yang sliweran, kayak bahasa Jawanya sliweran kayak gitu. Ya, di bambu tadi ada memang pengganggu. Ya tidak, ya bisa mengganggu tapi tidak selamanya mengganggu terus. Asalkan tergantung keniatannya orang-orang saja yang ziarah ke makam umum kayak gitu. Dan kita dari awal sampai sekarang itu memang keniatan memberikan himbauan atau memberikan kenyataan ya, dan suatu ya bisa dikatakan dakwah ya, dakwah mengingatkan kepada sesama makhluk, sesama manusia bisa berhati-hati kalau di mana saja, khususnya di jalan raya atau dimanapun yang intinya harus berhati-hati gitu ya, berhati-hati, dan adab atau tata cara kita harus digunakan karena sopan santun dimanapun itu harus digunakan, karena di atas ilmunya itu ada adab. Apalagi kita ziarah ke makam wali atau makam ulama ya, itu lebih kita sopan santunnya itu ya, lebih ditingkatkan lagi ya Mas. Mungkin kayak gitu dulu dari saya. Ya, ada lagi dari saya juga, saya mengingatkan lagi, perkuat iman, terus jangan pernah takut. Meskipun kita takut, kita harus yakin bahwa
ada Allah, ada Allah yang selalu melindungi kita dimanapun berada. Mungkin itu saja. Saya menggarisbawahi Mas Joko ya, sesuai keimanan kita, entah itu mau kita pedoman apa saja, yang penting itu sesuai keyakinan kita, kemantapan kita, yaitu ya dilalui saja. Kalau sesuai keiman, insya Allah dikuatkan iman, kuatkan mental, kuatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa banyak-banyak bersolawat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Karena zaman akhir kayak gini Mas Faro dan Mas Joko, ini kalau kita tidak perbanyak bersolawat kepada kanjeng Nabi, itu caranya itu bisa sesat kita. Caranya kita itu bisa terombang-ambing keimanan. Nah, itu metode menguatkan badan, menguatkan jasad, menguatkan pikiran dan hati, ya bersolawat. Dan yang kedua, bisa beribadah dengan istiqomah, berangsur-angsur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mau apa saja kita harus diniati atau diniatkan lillahi ta'ala atau karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak gitu Mas. Mas Faru ada kata-kata yang bisa spesial gitu Mas? Ya. Kayaknya nggak ada, karena saya tuh sebenarnya di sini banyak belajar dari Mas Kulub, dari Mas Joko, dan dari kru-kru yang lain. Saya tuh masih belajar karena saya tuh bukan siapa-siapa ya Mas Kulub, karena saya juga di sini kalau bilang kalau saya berdakwah itu kurang tepat. Mungkin kalau Mas Kulub, Mas Joko yang berdakwah itu lebih tepat, karena mereka insya Allah tahu apa yang mungkin seperti yang makhluk yang tidak terlihat ataupun hal-hal yang tidak terlihat, mereka lebih tahu, karena saya sendiri tidak melihatnya secara mata ataupun dari batin saya sendiri. Mungkin seperti itu Mas Kulub. Ya, saya tambah lagi ya. Tambah lagi. Ada kesimpulan di sini. Kesimpulan. Jadi kita ziarah makam dimanapun itu media zikir ya, media ingat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bakal kembali lagi ke bumi. Kita dari makhluk bumi bakal kembali lagi di bumi, bakal ditelan bumi lagi. Nah, kayak gitu. Seperti halnya sabda Nabi, yaitu yang berbunyi uhibbal a'mali indallah antamuta walisanuka rajbun min dzikrillah, yang artinya lebih disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mati, ketika orang mati, antamuta walisanuka, dan lisannya orang yang sudah mati itu rajbun, menjadi basah karena apa? Min dzikrillah, karena zikir atau ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggu sekian dari saya. Mungkin cukup sekian ya konten kita kali ini. Tapi buat Tilagistik, jangan lupa like, share, komen, dan satu lagi subscribe channel kita. Mungkin cukup sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.